Pemirsa, nasib pilu menimpa Tupon, petani lansia buta huruf warga Ngentak, Bangun Jiwo Kasihan Bantul, Yogyakarta yang diperdaya oleh mafia tanah dan terancam kehilangan tanah dan bangunan seluas 1.655 meter persegi. Hal ini terjadi justru saat Mbah Tupon mengurus sertifikat tanah setelah mewakafkan tanahnya untuk jalan dan untuk lokasi gudang dusun. Melalui petisi ini, warga menuntut dikembalikannya hak milik Mbah Tupon. Nasib pilu menimpa Tupon, petani lansia buta huruf, warga Ngentak, Bangun Jiwo Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ia diperdaya mafia tanah dan terancam kehilangan tanah dan bangunan seluas 1.655 meter persegi. Kejadian berawal pada tahun 2020. Mbah Tupon yang memiliki tanah 2.100 meter persegi menjual tanahnya seluas 298 meter persegi kepada tokoh masyarakat setempat. Selain menjual 298 meter persegi tanahnya, Mbah Tupon juga mewakafkan tanahnya untuk gudang RT seluas 53 meter persegi dan untuk jalan 90 meter persegi. Saat proses tersebut, diduga mafia tanah memperdaya Mbah Tupon, petani yang tidak bisa membaca maupun menulis. Mbah Tupon beserta istri diajak ke suatu kantor untuk menandatangani dokumen. Sepengetahuan Mbah Tupon, tanda tangan tersebut untuk pengurusan sertifikat tanahnya setelah sebagian dijual dan diwakafkan. Pertama ini kaget, tanda tangan itu bertahun-tahun melebet terus kan tanda tangan. Rampung kula terus medal mantuk. Kami mboten di waos nggih. Mboten di waos kenono. Mboten saged maos. Jenengan saged baca tulis mboten, Mbah? Kula niku mboten saged maca kalih mboten saged nulis. Niku tanda tangane niku ping pinten? Niku ping mboten klentu ping 3 nang mboten. Niku nek pas tanda tangan dibujuki napa, Mbah? Lho, Pas tanda tangan dibujuki napa? mboten dina napa supaya terus rampung tanda tangan kula terus mantuk. Medal pun rampung ngoten rika niku. Rampung, Pak, ngoten kula terus medal. Namun pada awal tahun 2024, rumah Mbah Tupon dipasang tulisan tanah dan bangunan ini dalam sengketa. Mbah Tupon dan keluarga kaget karena merasa tidak pernah pinjam bank dengan agunan sertifikat tanah dan bangunan. Ternyata tanah dan bangunan tersebut telah berubah nama kepemilikan menjadi Indah Fatmawati dan sertifikatnya digunakan untuk meminjam bank sebesar 1,5 miliar rupiah. Selang beberapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama dan dianggunkan 1,5 M. Dianggunkan di bank. Penjenengan kenal nggak? Anda kenal nggak dengan Indah? Apa tadi? Indah Fatmawati. Kenal nggak dengan itu? Nggak kenal. Nggak kenal. Merasa Bapak jenengan anaknya Pak Tupon tidak pernah menjual tanah itu ya? Tidak pernah menjual tanah itu. Dan tidak pernah meminjam uang di bank ya? Belum pernah. Tiba-tiba orang bank datang ya? Iya. Reaksi Anda ketika orang bank mengatakan bahwa tanah ini dilelang itu seperti apa, Mas? Kaget kan? Kaget saya, Pak. Harapan Anda sebagai anak dari Mbah Tupon apa ini? Harapan saya beritakan Bapak lekas kembali ya. Di atas nama Bapak Tupon. Setelah kasus Mbah Tupon yang diduga menjadi korban mafia tanah mencuat, dukungan terhadap Mbah Tupon terus mengalir. Warga Ngentak bahkan membuat petisi cinta dan peduli yang dipasang dekat rumah Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana duduk perkara peristiwa yang menimpa Mbah Tupon? Kami akan berbincang dengan Heri Setiawan yang merupakan anak dari Mbah Tupon. Kami juga akan berbincang dengan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Doni Erwan. Baik, kita akan menuju ke Mas Heri terlebih dahulu. Selamat sore, Mas Heri. Ya, selamat sore. Baik, Mas Heri, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana
terus akhirnya keluarga ini mengetahui bahwa kepemilikan dari sertifikat ini berpindah dari Mbah Tupon ke orang yang bernama Indah ini? Iya, dari kronologi bermula dari tahun 2020, bapak saya kan menjual tanah ke Pak Bibit seluas 298 meter persegi dari total tanah 2.100 meter persegi. Nah, pembayaran itu kan diangsur secara bertahap ya, tanpa jatuh tempo. Terus bapak di waktu yang sama bapak juga kan mewakafkan jalan seluas 90 meter persegi dan gudang RT seluas 45 meter persegi. Nah, dalam proses pecah itu sudah selesai. Selang berapa bulan kemudian Bapak Bibit menawarkan untuk proses buat pemecah waris ke anak-anaknya. Nah, setelah itu bapak saya mengasihkan sertifikat ke Pak Bibit itu untuk buat proses pecah ke anak-anaknya. Karena uang yang penjualan itu kan masih ada 35 juta buat pemecahan itu yang waris ketiga anaknya itu. Nah, terus dalam proses pemecahan itu bapak sempat diajak 3 kali tanda tangan. Pertama kali itu di Janti. Nah, bapak saya itu diajak sama Triyono. Ya, itu utusan dari Pak Bibit. Baik. Buat mengantar bapak saya ke Janti buat tanda tangan. Yang kedua di Krapia. Ya, Bapak Triyono juga yang mengajak bapak saya dan ibu saya tanda tangan. Tapi pas perjalanan itu mau berangkat itu yang mendampingi bapak saya cuma bukan Triyono, tapi orang lain. Namanya siapa namanya? Jenenge sapa? Sik wong Pundong. Namanya Fitri. Baik. Itu suruhan dari Bapak Bibit. Nah, di pas perjalanan itu beliau sempat ditelepon sama Pak Bibit katanya. Nah, terus handphonenya dikasih ke bapak saya. Kata bapak saya itu, tenang Mbah, iki tak kawal pokoknya nganti rampung. Baik. Aku orang ngowah-ngowah nggunamu, dia bilang gitu. Yang ketiga itu tanda tangannya itu di rumah. Pak Triyono datang pas pada saat mau menjelang maghrib lah, mau maghrib itu datang tanda tangan gitu. Baik Mas Heri. Selang berapa waktu kemudian bapak juga ya. Ya, Mas Heri, pada saat Bapak ini menandatangani 3 kali ya, ada 3 kali dokumen yang ditandatangani, dan Bapak ini juga tidak bisa membaca dan menulis. Apakah tidak ada dari pihak keluarga yang mendampingi Bapak saat itu? Tidak ada, soalnya saya juga tidak tahu kalau itu mau diajak kemana, tidak tahu, nggak bilang soalnya. Nah, dalam pendatanganan itu tersebut, Bapak juga tidak diarahkan, dibacakan juga tidak, cuma diarahkan buat tanda tangan. Baik, lalu apakah dari pihak keluarga sudah ada konfirmasi ke Pak Bibit? Mengingatkan kalau dari cerita Anda, Pak Bibit ini yang mengajak Bapak dan menjanjikan bahwa semuanya beres gitu kan? Iya, sempat waktu itu sempat datang ke Pak Bibit menanyakan kalau sudah gimana Pak, ini apa ya, kok bisa balik nama atas nama Indah Fatmawati ya. Pak Bibit kan jawab, sabar Mbak, iki sesok tak proses, sesok laporan ke Polda, ini yang salah notarisnya, dia bilang gitu. Baik, lalu terkait dengan adanya pinjaman 1,5 miliar ke bank itu apa ceritanya Mas? Nah, ceritanya itu kan selang beberapa waktu kemudian kan 2024 pihak bank itu datang mengasih kabar soal sertifikat Bapak udah balik nama atas nama orang lain, Indah Fatmawati, dan dianggunkan di bank senilai 1,5 M.
Dan saat itu juga sudah mulai proses lelang pertama. Baik. Karena dari awal pencairan sampai saat itu belum ada angsuran, katanya gitu. Dianggunkannya atas nama yang tertera di sertifikat yang baru ini, atas nama Indah Fatmawati ini? Pinjaman ke banknya ini? Iya, atas nama Indah Fatmawati. Iya. Baik, lalu sampai saat ini upaya apa yang dilakukan oleh pihak keluarga, Mas Heri? Yang dilakukan pihak keluarga ya saat ini udah melaporkan ke kepolisian buat mengurus semua ini soal penipuan lah katanya, penipuan, pemalsuan itu. Sudah sampai di mana prosesnya? Apakah polisi sudah memanggil sejumlah saksi, Mas Heri? Saat ini baru proses penyelidikan. Baik, apakah Anda sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Atau tadi kalau kita sebut ada nama Pak Bibit, kemudian ada nama Indah Fatmawati. Apakah orang-orang ini sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Apakah Anda tahu informasi ini? Kalau dimintai keterangan baru dari keluarga saya. Kalau soal Pak Bibit atau itu saya belum tahu. Baik, artinya baru sampai di pihak keluarga ya yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Baik, kami akan berbincang juga dengan Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Doni Erwan. Selamat sore, Pak Doni. Sore, Mas Adit. Baik, Pak Doni, ini dengan kasus Mbah Tupon yang terus akhirnya kehilangan hak atas tanahnya, kemudian berganti nama menjadi nama Indah Fatmawati, ini seperti apa, Pak, sebetulnya? Jadi kami kan prosedurnya tadi sudah disampaikan Mas Heru juga, anak Mbah Tupon, bahwa khusus untuk pemecahan yang pertama kaitannya ada jual beli maupun hibah wakaf itu sudah selesai, dan kemudian ditawarilah dari pembeli itu untuk membantu memecah untuk waris lah kepada anak-anaknya Mbah Tupon. Nah, di saat itu mungkin Mbah Tupon ini merasa bahwa ini untuk tanda tangan pemecahan nih, karena kan prosesnya juga sama itu. Nah, tapi ternyata tanah itu pindah ke orang lain lah. Nah, ini kami juga saat ini juga sudah beberapa tindakan yang kami lakukan, termasuk saat ini juga karena ada laporan ini kemudian ke Polda, dan kita kemarin sudah mengunjungi ke tempat tinggal Mbah Tupon dari kantor Tanahan Bantul sendiri. Nah, itu kami juga saat ini melakukan tindakan untuk blokir internal. Jadi kami akan menindaklanjuti sehingga hal-hal yang terjadi pada saat ini kita akan status quo-kan dulu, dan termasuk juga kita menghubungi kepada pemilik tanggungannya, jadi PNM Venture Capital, untuk melakukan koordinasi kaitannya dengan pelelangan untuk tanah ini. Begitu, Mas Adit. Baik, tapi kalau dari cerita Mas Heri tadi kan ini pertama dibeli oleh Pak Bibit 290 sekian meter, kemudian diwakafkan untuk jalan, diwakafkan untuk gudang dusun, sampai akhirnya berpindah nama ke Indah Fatmawati ini, apakah bisa juga dilacak oleh BPN? Dilacak juga, jadi kami juga sudah mengumpulkan warga-warga ini kaitannya dengan nanti kalau dari kepolisian memberikan wartanya, dan sudah ada surat dari kepolisian untuk meminta warga-warga ini, kan kemudian kita juga sudah siapkan untuk warga ini dibawa di Polda DIY, dan saat ini juga kami juga melakukan ya di internal kami sendiri kan, kalau ada jual beli itu kan harusnya di depan PPAT ya, pejabat pembuat akta tanah, dan saat itu juga mungkin SOP-nya nggak dipenuhi. Contoh misalnya tadi kan mungkin nggak dibacakan, kemudian nggak dipahamkan kan kepada yang mau tanda tangan itu bahwa ini apakah untuk pecah ataupun untuk waris ataupun untuk apa. Jadi peralihan haknya itu mungkin nggak dibacakan, jadi Mbah Tupon juga nggak paham apa yang ditandatanganin terhadap perjanjian itu, Mas Adit. Baik, artinya ketika SOP ini tidak terpenuhi, ada sesuatu yang tidak sah di situ. Apakah tanah Mbah Tupon ini nantinya bisa kembali menjadi milik Mbah Tupon? Kan saat ini sudah diblokir nih, Pak Doni. Iya. Kami berusaha, Mas. Jadi kami dengan Pemda Bantul maupun Pemda DIY, dan sekarang juga saya koordinasi dengan banknya ini, jadi PNM Venture Capital ini, untuk
maksud saya kalau kita ada sesuatu yang sengketa ataupun ini berdasarkan dari kepolisian nanti bisa kita lacak kembali dan kita mungkin ada kemungkinan bisa kita pulihkan lah, kita batalkan jual belinya itu untuk ke Mbah Tupon lagi. Baik, tapi begitu, untuk proses sertifikat ini sudah dianggunkan ke banknya seperti apa, Pak? Ini kan sudah ada uang 1,5 miliar yang kemudian jatuh ke tangan orang per orang dengan anggunan dari sertifikat tanah milik Mbah Tupon ini. Iya, secara umum kan kami di BPN ini kaitannya dengan ini kita akan mengikuti dari penyelidikan dari Polda nih, karena sekarang kan yang kita mengikuti dari Polda dulu, nanti kalau misalnya bagaimana kondisinya kita juga bisa sesuai dengan SOP di kami. Jadi kita juga saat ini juga memanggil PPAT-nya, kemudian bagaimana ininya. Jadi dari segi kami juga ada beberapa tindakan-tindakan untuk melihat lah apakah prosesnya ini sesuai dengan SOP yang ada di kami di ATR BPN. Baik, artinya ini proses sudah berjalan baik itu di BPN maupun di kepolisian. Kita masih akan menunggu ya, apakah Mbah Tupon ini dapat kembali mendapatkan hak tanah atas namanya sendiri. Terima kasih Pak Doni Erwan telah berdialog bersama kami, dan sebelumnya ada Mas Heri Setiawan yang merupakan anak dari Mbah Tupon. Semoga permasalahan ini juga dapat cepat selesai. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kami, sehat dan sukses selalu.